Matur nuwun Bu Rasmi yang saya hormati, Bu Nasiti, Bu Tarsa dari perangkat desa dan juga Bu Bidan Husnul ya, serta ibu sekalian yang berbahagia. Tadi sudah diulas satu-satu ya, memberikan pendapat dari kelompok 1, 2, dan 3 ya Bu. Kelompok 1 ini mewakili yang hamil pertama ya. Iya, hamil pertama pengennya pakai suntik ya Bu. Tadi alasannya karena takut ya. Takutnya kenapa Bu? Kalau tapi tahu ya, kontrasepsi itu tahu. Selain suntik apa saja? Belum tahu. Susuk ya atau implan. Kalau sekarang istilahnya implan. Dulu mungkin pada menyebutnya susuk ya Bu. Tahu nggak susuk itu yang dipasang di mana? Sudah kenal apa belum? Kadang takut mungkin karena belum kenal ya, belum tahu, belum ada gambaran implan itu seperti apa gitu Ibu. Nah ini, mungkin ini saya jelaskan dulu, nanti juga bisa dilengkapi sama Bu Tarsa ya. Terutama yang ini hamil-hamil pertama kan belum ada pengalaman pakai alat kontrasepsi sebelumnya, jadi belum bisa membandingkan. Biasanya yang umum itu yang sering ada di masyarakat kebanyakan pakainya memang suntik ya Bu. Iya, nggak cuma di desa, kali kayaknya hampir semua di kecamatan Kebajan merata kebanyakan itu alat kontrasepsinya suntik ya. Oke, suntik sebenarnya tidak apa-apa, asalkan pakai alat kontrasepsi, terutama yang hamil-hamil pertama Ibu. Biasanya nanti setelah melahirkan itu 6 bulan pertama masih ada yang tidak menstruasi ya. Ini adalah KB alami sebenarnya. Asalkan dengan catatan memberikan ASI eksklusif secara terus-menerus selama 6 bulan itu. Tapi kan riskan ya Bu, kadang ada yang mikirnya ini saya nggak mes, kayaknya belum kembali subur lagi gitu. Padahal kita belum tahu apakah kesuburannya sebenarnya sudah kembali atau belum. Nah jadi tetap amannya ini tetap ber-KB. Suntik tidak apa-apa, tidak masalah ya sebenarnya. Yang penting ber-KB. Karena suntik pun juga sebenarnya ada suntik yang tidak mengganggu ketika ibu menyusui. Jadi tetap aman untuk ibu menyusui seperti itu. Ya, hanya saja suntik itu juga ada kekurangannya Bu. Kekurangannya apa? Nah, ini kan suntik itu harus rutin ya Bu. Ada yang suntik 3 bulan sekali, ada yang sebulan sekali. Nah, kan biasanya ketika dengan suntik ke Bu Bidan itu ada nanti dikasih kartu ya Bu. Di situ ada tanggalnya. Suntik tanggal berapa? Berarti harus kembali itu tanggal berapa? Kan biasanya seperti itu gitu yang sudah pernah suntik. Nah, kadang jenengan mungkin lupa ya Bu. Lupa dulu tanggal berapa ya suntiknya. Nah, bisa aja lupa. Harusnya sudah jadwalnya suntik, lupa nggak suntik seperti itu. Nah, atau misalkan lagi ada kesibukan lain, akhirnya nggak sempat suntik di tanggal itu. Padahal setiap alat kontrasepsi ini ada masa berlakunya, ada masa kadaluarsanya. Ketika 3 bulan ya, itu sampai 3 bulan saja masa berlakunya ya. Nah, ketika sudah lebih dari 3 bulan, otomatis efektivitasnya sudah semakin menurun. Nah, ini yang dikhawatirkan nanti terjadi kebobolan itu Bu, kalau sampai lupa. Jadi ini kenapa pentingnya pendamping ini juga ikut dari mas-masnya, dari suaminya. Nanti fungsinya untuk mengingatkan istrinya, oh ini sudah jadwal suntik, jangan lupa. Jadi KB itu bukan cuma tanggung jawab perempuan saja ya Bu. Wah enak banget nih suaminya hanya menghamili tapi nggak tanggung jawab nanti ketika jadwalnya KB dan lain-lain. Jadi harus saling mengingatkan, Bu ini sudah jadwalnya suntik, diingatkan istrinya untuk suntik diantarkan ya. Karena kadang ibu-ibu ini yang mau KB takutnya karena nggak ada support secara psikologis. Takut dengar mitos-mitos pakai IUD katanya IUD-nya bisa jalan-jalan ke tenggorokan. Kadang ada yang seperti itu gitu. Tadi di roleplay juga dipraktekkan, katanya bisa jalan-jalan ke perut, ke dada. Kira-kira mungkin nggak Bu IUD itu kok bisa jalan-jalan sampai tenggorokan? IUD itu dipasangnya di mana Bu? Di sini ya, iya di leher rahim ya. Jadi kalau IUD itu mau jalan-jalan sampai ke paru-paru, tenggorokan pasti sudah sakit banget ya badannya. Itu kan alat sebenarnya nggak besar Bu, hanya segini kecil. Bentuknya huruf T ini yang saya nggak bawa, mungkin lain kali bisa bawa ya. Bentuknya huruf T kecil sekali. Jadi kalau dipasang ya nggak terlalu terasa lah. Ada yang pernah IUD Bu di sini? Nah ini sudah pernah IUD. Waktu pasang IUD dulu gimana rasanya Mas? Habis itu kayak kosong. Habis itu masukkan lagi. Ya tapi nggak sakit ya sebenarnya ya. Nah
nggak sakit ya Bu. IUD itu kecil, terus lentur juga, jadi nggak sakit. Cuma kadang kebanyakan saya mendampingi ibu pasang IUD itu karena marah Bu. Iya, biasanya ketakutan dulu, takut sakit, malu, nah akhirnya marah, ada yang deg-degan sampai pingsan itu ya ada. Tapi sebenarnya bukan karena sakitnya, tapi lebih karena takut ya. Nah ini makanya jenengan nggak perlu takut, nggak perlu menelan mentah-mentah mitos yang ada di masyarakat ya. Insya Allah IUD itu aman dan nggak sakit ketika dipasang. Jadi ada banyak jenis alat kontrasepsi Bu selain yang suntik tadi. Suntik boleh nggak apa-apa kalau misalnya ini baru hamil pertama ya. Tapi untuk KB-KB yang hormonal itu yang obat ya Bu. Obat itu ada apa aja, suntik, pil, implan atau susuk itu juga kan ada obatnya. Kalau IUD ini alat bukan obat, jadi nggak mengandung hormon, itu tidak mengganggu hormon. Jadi kadang ada yang pakai suntik terus gemuk ya, ada yang seperti itu ya Bu. Suntik bolak-balik suntik gemuk atau tensinya naik seperti itu. Itu karena dipakai dalam jangka waktu yang lama. Itu hormon obat dipakai terus-menerus, itu kan tidak asing nih masuk ke tubuh, pasti ada efeknya di tubuh. Makanya kalau pakai suntik itu ada batasnya Bu. 3 tahun suntik harus beralih ke alat KB yang lain. Jadi jangan seterusnya selama bertahun-tahun itu suntik terus, kasihan badannya ya. Nggak apa-apa, tapi kalau ini hanya pertama, nanti setelah lahiran suntik. Tapi kalau bisa juga sebenarnya ada pilihan lain yang lebih aman selain suntik. Apa Bu? Misalkan implan ya. Implan itu masa efektivitasnya sampai 3 tahun. Ya jadi jenengan selama 3 tahun nggak perlu bolak-balik suntik ya, diceplusi terus kan capek ya Bu. Bisa ceplusi terus ke bidan nggak apa-apa sih ya. Tapi juga sebenarnya kalau dibilang ekonomis, coba dihitung-hitung. Sekali suntik berapa Bu ke bidan? 40.000 kalau nggak salah ya sekarang. Padahal suntik itu berapa bulan sekali? Iya, ada 3 bulan sekali ya Bu. 3 bulan sekali 40.000 dikali dalam 1 tahun berapa? Nah, sedangkan kalau implan ini kalau lewat kami nih, lewat PLKB, lewat Ibu Dewi. Jadi kalau PLKB itu ada program Safari KB namanya gratis pasang yang FKJP, khususnya implan dan IUD. Jadi daftar saja ke Bu Dewi, nanti bisa dilayani secara gratis. Kalau bayar ke puskesmas itu sekarang tarifnya pemasangan IUD 100.000. Pemasangan implan juga sama. Tapi kalau daftar lewat kader KB di sini Bu Dewi dan sub yang lain gratis Bu. Jadi lebih ekonomis mana sebenarnya? Ekonomis tadi ya, implan IUD karena sekali pasang, coba implan sekali pasang sampai 3 tahun. IUD sekali pasang sampai 8 tahun Bu. Jadi nggak bolak-balik suntik ya. Tapi ya nggak apa-apa yang baru pertama mau suntik, tapi ada masa berlakunya ini sampai 3 tahun ya, harus diselingi dengan alat kontrasepsi yang lain. Jangan suntik terus, kasihan badannya seperti itu ya. Nah, sebenarnya lebih aman. Ini juga yang kedua tadi sama ya Bu, suntik mungkin karena belum terpapar, belum tahu alat kontrasepsi yang lain atau masih takut ya. Tadi sudah saya jelaskan, implan itu juga kecil kayak korek api, dipasang di sini ya. Dan ketika dipasang itu jadinya dibius, jadi tidak terasa, tidak sakit seperti itu. Nah ini ada 2 batang, katanya nanti di tahun 2023 itu ada yang 1 batang saja. Jadi pemasangannya tidak terlalu lama, tidak sakit juga. Nah ini sampai 3 tahun dan ini hormon. Makanya kalau yang ada riwayat tensi tinggi ya Bu, itu tidak kami anjurkan, tidak kami rekomendasikan untuk pakai yang hormonal, baik itu suntik, pil ataupun susuk ya atau implan, karena itu hormon. Okay. Nanti malah kasihan ya dengan konsumsi pil terus atau suntik terus atau pakai susuk, ya dengan ada riwayat darah tinggi semakin naik lagi tensinya. Jadi juga jangan harus tahu kondisi tubuh masing-masing. Oh ini saya ada riwayat tensi tinggi, jadi nggak bisa pakai yang hormon, pakainya yang alat tadi ya. IUD. Jadi yang kelompok kedua ini sebenarnya ada pilihan lain Bu selain suntik, yaitu IUD atau implan boleh juga. Kalau implan sampai 3 tahun. Tapi sama, implan ini kan tadi hormon ya Bu, obat. Jadi kalau sudah 2 kali pasang implan,
tidak boleh pasang ketiga kalinya. Sekarang juga di puskesmas sama Bu. Kalau jenengan mau pasang iklan sudah 2 kali, ingin iklan lagi pasti sama Bu Bidan nggak mau. Dianjurkan untuk pasang IUD. Itu bukannya susah ya, maksudnya Bu Bidan nggak mau pasangin iklan itu bukan, tapi saking kasihannya, sayangnya sama jenengan lah ke kesehatan panjenengan. Jadi kalau sudah iklan 2 kali ya beralihlah ke IUD, karena IUD tadi paling aman gitu. Yang kelompok 3 tadi sudah ada pikiran IUD ya Bu, cuma ada beberapa yang mengalami kegagalan ya, itu ya, ada 2 tadi kalau nggak salah ya, gagal IUD. Sebenarnya gagalnya itu mungkin pertama faktor tidak kontrol, tapi sudah benar kontrol Bu, sudah kontrol. Waktu dicek itu IUD-nya masih ada nih, cuma kegagalan ya Bu. Ya tadi ada banyak faktor sebenarnya Bu. Pertama bisa tidak kontrol, tapi ini sudah kontrol gitu. Ataupun mungkin sempat geser lah gitu, IUD-nya tapi nggak kerasa. Makanya itu pentingnya kontrol setiap bulan kalau bisa, atau ketika merasa itu sudah posisinya tidak nyaman gitu. Monggo untuk kontrol saja, biar ngecek posisinya masih di tempatnya apa tidak. Kalau sudah udah ikhtiar pakai IUD ternyata masih kebobolan, itu mungkin rezeki ya Bu, rezeki dari yang di atas, kita nggak bisa menolak ya. Yang penting sudah usaha kayak gitu ya. Nggak apa-apa, tapi jangan menjadi ketakutan oleh ibu-ibu yang lain untuk pasang IUD, karena kan beda-beda ya Bu. Ada yang pakai berhasil juga, mungkin ini ada yang gagal. Setiap alat kontrasepsi kan pasti memiliki kemungkinan kegagalan. Namanya juga ikhtiar ya, nggak apa-apa, tapi yang penting sudah berusaha. Dan ini untuk yang kelompok 3 sebenarnya juga ada pilihan tadi Bu disebutkan, bisa MOW, modus operatif wanita, atau istilahnya tuh bektomi ya kalau istilah kesehatannya. Itu ada yang tadi bilang takut ya Bu, takut operasi ya. Kali mendampingi akseptor MOW, biasanya kalau kami diarahkan ke Medika Lestari. Kalau yang mau MOW dengan ke Bu Dewi, biasanya kami fasilitasi, kami dampingi, kami antar jemput oleh PLKB ke Medika Lestari. Kemudian kami tunggui di sana juga, jadi kami tunggui selama asingnya. Biasanya operasinya, misalkan mulai jam 8, selesai sebenarnya cukup cepat, paling jam 9:30 sudah selesai. Cuma biasanya ada pemulihan efek bius, kan jadinya di bius Bu, jadi nggak terasa sebenarnya karena di bius. Dan lukanya kecil sekali, hanya sekitar 3 cm, 3-6 cm di sebelah sini. Tapi kan jadinya nggak terasa Bu pemulihannya. Mungkin ada yang pernah operasi sesar Bu di sini? Ada ya. Nah, operasi sesar kan lukanya biasanya sampai berapa cm Bu? Panjang ya? Iya. Kalau ini MOW itu nggak ada 1/10-nya lah, kecil sekali, hanya 3 cm. Di sini 2, dan jenengan dibius. Jadi saluran tubanya, saluran telurnya itu dipotong atau diikat, biar nanti sel telurnya nggak bisa terbuahi, nggak bisa masuk ke rahim seperti itu. Nah, itu hanya kecil sekali. Kebanyakan yang saya tanya yang sudah operasi seperti apa rasanya, kayak digigit semut lah Bu, nggak sakit kayak gitu. Nah, nanti yang penting setelah operasi masih istirahat, pemulihan sampai siuman seperti itu gitu. Biasanya sampai jam 4 sore istirahat dulu, jadi nggak sakit. Yang penting nanti setelah operasi nanti ada waktu paling nggak seminggu untuk istirahatnya, kan jangan angkat-angkat berat dulu. Ini juga sangat efektif gitu. Kalau MOW itu jarang terjadi kegagalan karena tadi saluran telurnya sudah diikat, jadi nggak bisa dibuahi. Terutama yang putranya sudah lebih dari 3, ada ya Bu? Nah, sudah 5. Jadi kan pakai IUD sudah gagal kemarin. Nah, monggo kalau berkenan dengan MOW nanti bisa mendaftar ke Bu Dewi, kami fasilitasi. Biasanya juga ada uang pengganti tidak bekerja biasanya. Selama 3 hari untuk istirahat, nanti ada uang pengganti tidak bekerja diantar. Nah, kurang apa lagi Bu? Ditemani di sana, dengan di sana tinggal makan, istirahat, sudah nanti selesai pulang lagi seperti itu. Jadi nggak perlu takut. Banyak Bu yang
FOW di sini yang sering itu dari Desa Cimbaga biasanya yang sering. Ada juga dari Kalisala ke Basen. Bisa nanti tanya-tanya lah kayak sudah FOW seperti apa. Itu ayam bu rasanya karena sudah sudah aman, tidak mungkin hamil lagi gitu gitu. Iya. Mungkin kalau orang dulu bilang banyak anak banyak rezeki ya bu. Ya memang betul banyak rezeki yang dicari ya. Iya sudah capek kan dia udah tahu gimana lelahnya mengurus banyak anak ibu. Nah, kan mending ya sudah cukup 5 saja, tapi nanti fokus membesarkan, memfasilitasi, membiayai, daripada nanti anaknya banyak-banyak kita juga capek sendiri, nggak cover ngurus diri sendiri, akhirnya dia lelah seperti itu. Enggak berpengaruh ke menopause, aman. Kalau ya terjadi secara alami saja menopause-nya tidak berpengaruh nanti ke siklus menopause-nya. Gimana Bapak kira-kira mendukung nggak? Nah ini sudah Bu. Ini dari suami mendukung, dari istrinya gimana Bu? Iya, kadang bisa setelah melahirkan langsung, tapi ada beberapa yang punya kebijakan lain di rumah sakit, ada yang langsung ke sana sesar bisa. Kalau normal ada yang langsung bisa, tapi ada yang suruh menunggu selama 6 bulan. Biasanya seperti itu. Oke. Dengan rencana lahiran gimana Bu? Ya bahas lagi. Nggak apa-apa nanti nunggu setelah 6 bulan, nanti jenengan bisa mendaftar untuk FOW. Tapi selama itu diselingi kontrasepsi lain dulu. Misalnya bapaknya pakai kondom, gitu, seperti itu. Nanti menunggu sampai 6 bulan. Baru setelah itu didaftarkan FOW. Nggak apa-apa ya Pak. Nah, pakai kondom dulu ya. Terus gini Mbak Tin, Gimana Bu Dew? mungkin ada yang nanya kalau pakai MOW itu berpengaruh ke hubungan beda apa enggak kayak gitu loh. Mungkin ada yang berpikiran, lah aku udah dirasanya sejen. Nafsunya berkurang gitu. Ada yang tanya sama juga Bu? Ada yang tanya kayak gitu. Ini malah dijawab sendiri lah. Setelah ini salahnya mikir. Besok saya bawa Bu kalau jenengan minat. Nah ini udah difasilitasi sama Bu Dewi langsung ya. Ada yang tanya katanya berpengaruh apa enggak ke hubungan seperti itu ya, hubungan suami istri. Sebenarnya enggak berpengaruh. Kadang mungkin karena psikologis, lebih ke psikologis. Habis dioperasi kecil kan mungkin takut ya Bu, takut kenapa-napa kalau berhubungan kok lukanya gimana-gimana, padahal enggak. Pemulihannya juga hanya 1 minggu lah. Setelah itu monggo kayak gitu sudah boleh dipakai lagi. Tapi ini juga disarankan bapaknya tetap pakai kondom dulu, amannya gitu. Misalkan dalam jangka waktu 1 bulan pakai kondom dulu. Nanti baru setelah itu lepas kondom normal lagi. Apa-apa Bu, tenang baik. Ini udah siap ya Bu, ini udah ada calon asesor FOW. Nanti disampaikan seperti itu, tidak mengganggu kualitas hubungan suami istri. Yang penting nggak perlu takut, nggak perlu marah. Itu aman seperti itu. Ada mungkin berpengaruhnya karena ibunya takut, udah operasi terus mikir, aduh ini jangan-jangan lukanya kenapa-napa. Nah akhirnya berpengaruh ke psikologis ibunya. Sebenarnya enggak ada pengaruhnya. Seperti itu. Ada lagi mungkin pertanyaan Bu, monggo yang pengen tahu jenis alat kontrasepsi lain. Ini sudah tahu ya Bu, selain suntik sudah tahu ya. Ada lagi tadi implan, IUD, ada banyak pilihan terkait kontrasepsi. Kemudian saya juga membahas sedikit kaitannya dengan 4 terlalu gitu. Berarti kan temanya ini cegah stunting dengan 4 terlalu. Apa sih yang dimaksud dengan 4 terlalu? Tadi mungkin sempat disinggung sedikit Bu di role play. 4 terlalu itu adalah hal yang harus kita hindari biar ibu dan anak ini lahir sehat, anaknya lahir sehat, ibunya juga sehat dan tidak stunting anaknya. Yang pertama itu terlalu muda. Nah, terlalu muda itu usia berapa Bu? Terlalu muda itu hamil di bawah 21 tahun. Ada nggak Bu di sini yang hamil di bawah 21 tahun? Itu ya, berapa usianya Mbak? 16 tahun ya. Ya. Nah ini ada beberapa yang 16 tahun juga. Yang lain Mbak ini berapa? Berapa? Oh 28, udah cukup ya usianya. Yang lain berapa ini? 22. Ya udah cukup berarti ya. Nah, kenapa kok dianjurkan hamil itu kalau bisa minimal 21 tahun? Karena kalau di
bawah 21 tahun itu rahim dan tulang panggulnya itu belum siap menampung janin, menampung bayi seperti itu. Jadi nanti khawatirnya antara besar bayinya dengan besar tulang panggulnya itu lebih besar bayinya. Tapi mudah-mudahan selain sehat ya Bu, nggak apa-apa ya, mudah-mudahan sehat. Yang penting jenengan manut sama Bu Bidan lah, ikuti anjuran Bu Bidan, nggak apa-apa. Itu fakta yang harus dihindari. Pertama, kedua itu terlalu tua Ibu, di atas 35 tahun. Ada Bu yang di atas 35? Ada ya? Berapa usianya? 40. Berapa? 42 terus 36. Kenapa kok ini untuk dihindari di atas 35? Karena yang pertama kualitas telurnya itu di atas 35 pasti sudah menurun, karena kan masa produktifnya itu sampai usia 35. Kemudian kemampuan mengejan ya Bu, ketika melahirkan pasti beda ya. Ketika usia di atas 35 dengan yang masih 35 ke bawah lebih kuat yang usia 35 ke bawah. Ya tapi semoga nanti lebih sehat semua Ibu. Amin. Ya dengan semua sehat, bayinya sehat, ibunya sehat. Yang penting ikuti petunjuk dari Bu Bidan seperti itu. Jangan manut saja sama Bu Bidan. Kadang ada yang ngeyel Ibu, dibilangin Bu Bidan suruh periksa nggak periksa, kadang suruh ke rumah sakit nggak ke rumah sakit. Padahal ini untuk kebaikan jenengan sendiri, untuk jenengan sendiri. Terus ada lagi mungkin yang usianya produktif masih rentang 21 sampai 35 tapi ada yang mengalami anemia atau kayak ada di sini Bu? Ada ya yang anemia ya, yang HB-nya 11 ke bawah. Nah ini juga resiko. Ini masuk kategori resiko juga Bu. Karena nanti kalau nggak diperbaiki status gizinya ini dikhawatirkan bisa melahirkan anak yang stunting ya. Makanya jaringan yang anemia untuk rajin rutin konsumsi tablet tambah darah, konsumsi yang zat besi yang banyak itu biar mencegah nanti putra putri panjenengan lahir resiko stunting, berat badannya lahir rendah, kemudian nanti dia pertumbuhannya terhambat. Biasanya resiko stunting itu dilihat kalau dia ke posyandu cek selama 2 bulan berturut-turut tidak naik tinggi badannya gitu, atau berat badannya juga bisa. Nah ini bisa dia kategori resiko stunting, tapi banyak faktor lain selain hanya dari tinggi badan dan berat badan, tapi perkembangan juga Bu. Misalkan mungkin Bu Dewi punya kakak kartu kembang anak sudah dibagikan semua. Harapannya nanti kalau sudah dicetak jadikan semua nanti ketika ke posyandu sambil selain bawa KMS juga bawa kartu kembang anak. Di situ nanti jadikan tahu Bu, misalkan anak saya usia 1 bulan, harusnya dia sudah bisa menengok ke kanan dan ke kiri misalkan gitu. Atau usia berapa harusnya dia sudah bisa berbicara. Tapi di situ belum, berarti ada perkembangan yang terhambat di situ. Nah, jadi stunting banyak faktor ya Bu, gak hanya tinggi badan, tapi juga perkembangan anak. Nah, perkembangan anak itu ada banyak, ada komunikasi pasif, aktif, terus motorik kasar, motorik halus, intelektual, dan sosial. Mungkin kapan-kapan kita bahas lagi nih, seperti itu nih. Nah, harapannya ibu-ibu hamil di sini, bumil-bumil sehat semua ya Bu, di Desa Kaliwedi. Monggo rencanakan KB-nya mulai dari sekarang. Monggo bisa konsultasi dengan Bu Bidan. Gimana Bu? Jadi sudah naik ya, apa tidak seperti itu, tetap diminum Bu, ya, karena tablet tambah darah itu kan ada minimalnya 90 butir ya Bu yang dikonsumsi ya selama masa kehamilan. Jadi meskipun dia sudah naik, untuk menjaga agar kondisinya nggak turun lagi, ya, untuk menjaga agar tetap normal. Bukan berarti kalau diminum terus tambah naik gitu, enggak Bu. Itu untuk menjaga stabilitas hemoglobin. Karena juga jenengan nanti kan butuh banyak darah gitu ya Bu, ketika melahirkan kan pasti menjaga biar nanti nggak kehabisan itu darahnya, jenengan salinannya lancar itu tablet selama 90 gitu. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi Bu? Ada nih. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lain
bisa ke Bu Bidan gitu. Dari saya mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ibu-ibu sehat semua. Amin. Nanti lahiran bayinya sehat, ibunya sehat. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.